warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata. Balik lagi sama Laras Tahira yang hari ini, sore ini tepatnya masih berada di Yayasan Balarenik Cabang Kota Bekasi. Dan tentunya kita juga masih membahas tema yang sama ya, mengenai sampah yang merupakan adalah berkah kehidupan ekonomi dan pendidikan di Kampung Pemulung. Nah teman-teman, kalau ingin menyaksikan podcast ini kita tayang di beberapa platform ya. Kamu bisa nonton di Instagram, di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga website Partai Perindo, semuanya di @partaiPerindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Sindo News, RCTI Plus, inews.id, semuanya pokoknya @Partai Perindo. Oke. Nah, untuk membahas tema yang masih sama ini, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial lagi nih. Beliau ini adalah Ketua Cabang Yayasan Balarenik Bintara Jaya, sekaligus pembina Kampung Pemulung di sini ya. Ada Mas Supian di sini. Selamat sore Mas Supian. Selamat sore Kak. Apa kabar nih? Baik. Terima kasih Mas Supian ya sudah membolehkan kita syuting di tempatnya. Dengan senang hati Kak. Dan tadi juga kita sudah melihat ke sekeliling ya. Memang di sini itu banyak anak-anak yang tadi pas kita datang tuh excited gitu ngelihat kita. Betul banget. Gitu kayak dari mana? Maksudnya kayak dari mana kakak? Terus yang benar-benar happy gitu ngelihat kehadiran kita di sini gitu ya. Kita juga senang ngelihat adik-adik yang memang excited gitu melihat kita datang ke sini. Tapi sebelum itu mungkin pengen ngobrol-ngobrol dulu, pengen lebih mengenal lagi seorang Mas Supian ini gitu ya, supaya Sobat Aksi Nyata nih bisa lebih mengenal lagi. Jadi mungkin boleh nyeritain backgroundnya Mas Supian ini seperti apa sampai akhirnya turns out menjadi seorang pembina gitu di Kampung Pemulung ini. Silakan Mas Supian. Iya, jadi awalnya memang ketika pertama kali terjun ke sini, itu aku ini terjebak. Soalnya tadi di awal juga ngomongnya aslinya Bogor ya? Iya, asli orang Bogor. Gitu. Tiba-tiba Jadi, ada di Bekasi. Ada di Bekasi gitu ya, tiba-tiba. Nah, awalnya itu memang Pak Agusman selaku Ketua Yayasan Pusat, Ketua Yayasan Balarenik Pusat meminta kapan nih gitu kan, oh saya ini berhayal bisa dibantu programnya untuk pendampingan pemulung. Terus wah kapan ayo, kata aku juga ikut antusias dong memberikan jawaban, ayo kapan kita meet up. Nah itu baru aja sebenarnya aku tuh mau rehat dari tugas aku di Bogor. Kebetulan aku nih mantan sekel, sekretaris lurah. Tapi karena memang selama ini backgroundnya memang pure murni buat anak-anak, buat pendidikan, karena passion aku di pendidikan, gitu. Pak Agusman punya kegiatan, segudang kegiatan, di mana yang menjadi bagian programnya adalah pendidikan. Nah, dan ada di Kampung Pemulung ini. Kataku, wah kita jodoh gitu kan, kita satu visi misi, ya udah aku bantu di bagian program pendidikannya, gitu. Ditunjukkanlah ke daerah sini di Kampung Pemulung. Awalnya memang Pak Agusman tuh merasa kayak nggak enakan, yakin mau tinggal di sini, yakin kata aku, gitu. Terus aku tinggal di sini di rumah singgah Balarenik ini, sambil merancang program yang pas untuk masyarakat pemulung. Melalui pembinaan program pendidikan, kesehatan, juga program web atau usaha ekonomi produktif. Nah, ketika berbicara pendidikan, kenapa sih harus dibangun pendidikan yang ada di Kampung Pemulung? Awalnya nyari anak SM aja susah, SMP juga susah. Susah dalam artian? Memang nggak ada. Emang nggak ada. Gitu. Anak-anak yang ada di sini, dari ratusan anak-anak yang ada di sini, mereka pendidikannya hanya sampai SD. Iya. Paling tinggi ya lulus SD. Lulus SD. Gitu. Rata-rata kelas 4, kelas 5 udah berhenti. Karena mau nggak mau mereka harus bantu orang tuanya untuk mulung. Orang tuanya marah kalau misalkan nggak ikut. Anaknya nggak ikut mulung. Karena kalau misalkan hanya orang tuanya aja yang mulung, maka udah dipastikan hasilnya hanya dapat 1 kilo 2 kilo. Sedangkan 1 kilo 2 kilo diupah hanya 2.500 atau 1.500 botol aqua itu. Gitu. Nah, kenapa aku bisa sampai ke sini dan sampai saat ini masih berkomitmen untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kampung Pemulung. Gitu. Oke.
Agak kaget ya denger upah dari penghasilan pemulung itu ya. Tapi oke, untuk jumlah warganya sendiri di sini tuh kira-kira ada berapa ya, Mas? Kalau untuk berbicara jumlah, di sini lebih dari 400 kakak kartu 400 keluarga. kakak? Betul. Oke. Berbicara jumlah tersebut, sebagian besar masyarakat masih di profesi pemulung. Rata-rata ya? Rata-rata. Tetapi sebagian ada yang udah beralih nih, gitu, melalui program Rumah Singgah Balarnik atau cabang Yayasan Balarnik Bekasi Kota. Kita ada program yang namanya UEP, Usaha Ekonomi Produktif, biar masyarakat tidak ada lagi alasan melarang anaknya untuk sekolah. Kita perbaiki melalui program ini, perbaikan usaha ekonomi produktif itu. Dari pemulung kita ajarkan mereka untuk bisa menjadi bagian dari usaha kecil-kecilan, gitu. Nah, ketika mereka sedikit diperbaiki penghasilannya, maka si anak kan otomatis didukung sekolahnya. Gitu. Ada penghasilan tambahan. Ada penghasilan tambahan. Jadi si anak fokus aja belajar. Jangan dicampur adukan dengan, apalagi dipaksa untuk ayo mau nggak mau kerja, tiap hari harus mulung. Bahkan waktunya si anak ini mulung nih nggak tahu waktu gitu. Nggak tahu waktu. Misalkan dari pagi sampai jam 10 pulang bentar makan, nanti lanjut lagi sampai sore lanjut lagi, malam pun jam 10 waktunya tidur. Anak-anak ini dipaksa untuk berbagi tugas. Misalkan ada usia 11 tahun dan 7 tahun. Dua anak ini udah masih kecil-kecil, masih harus dibagi tugas. Yang satu anak umur 7 tahun harus ke arah barat, yang umur 11 tahun harus ke arah timur. Itu dilepas gitu aja? Dilepas gitu aja. Dengan modal karung dan gacokan. Besi tajam gitu loh yang buat ngambil akuan. Seperti itu. Nah, kenapa kita sampai saat ini masih konsisten, komitmen untuk mendampingi dan membina masyarakat di Kampung Pemulung ini, karena memang rentan sekali, Kak. Kalau kita nggak masuk melalui program terbaik dari Yayasan Balarnik, maka yang ada ini anak-anak semakin terlantar. Pemulung makin terus-menerus menjadi penerus generasi tua, generasi orang tuanya yang sampai saat ini masih mulung. Makanya tugas kita adalah bagaimana caranya si anak-anak tidak meneruskan profesi orang tuanya. Seperti itu, Kak. Fokus aja dulu 12 tahun belajar. Betul, gitu ya, supaya nanti kedepannya juga bisa memperbaiki kondisi keluarga gitu kan ya. Tapi di awal akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini dan kemudian melihat kondisi sekitar seperti apa gitu ya. Pada saat itu apa yang menjadi masalah utama menurut Yang menjadi permasalahan utama di sini adalah pendidikan. Kalau aku berbicara pendidikan karena memang passionnya kita di pendidikan. Kita sebagai aktivis pendidikan anak concern untuk program-program yang kita rancang memang betul-betul ke wilayah pendidikan. Kenapa kita berbicara ini masalah utamanya pendidikan gitu? Karena sebagian besar anak-anak yang remaja kita tanya, kamu punya ijazah apa? Nggak punya ijazah. Terus ini gimana mau dapat pekerjaan yang enak? Mereka aja nggak punya ijazah, gitu. Wajar aja orang tuanya udah mentok gitu kan, orang tuanya mulung aja. Padahal kan sebetulnya di zaman sekarang walaupun belum memiliki ijazah masih banyak yang bisa dilakukan. Betul, ya selain sekali. mulung gitu. Jadi memang butuh diberikan banyak sekali wawasan untuk para orang tua di sini. Kalau kita tuh bisa melakukan apa saja kok. Betul gitu. sekali. Nah, patokannya adalah ketika zaman sekarang menuntut kita untuk punya ijazah. Kalau pengen kerja enak harus punya ijazah, kan gitu. Nah, kita di sini juga punya pendidikan alternatif, gitu. Bagaimana caranya si anak-anak remaja yang udah terlanjur malu balik ke sekolah, maka kita berikan program sekolah paket, sekolah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Biar anak-anak pemulung yang udah remaja, yang udah dewasa, mereka kembali ke sekolah dan bisa mendapatkan ijazah, kan gitu. Itu tujuannya ke situ. Nah, kalau berbicara tadi menjadi permasalahan yang paling urgent harus kita tanggulangi. Yang pertama adalah PR kita benahi dulu pendidikannya, baru nanti mulai pelan-pelan akan terlihat. Contohnya
Contohnya sekarang ada yang namanya misalkan anak binaan kita namanya Ika Restiani. Yeah. Dia ini udah bisa melewati jenjang sekolah SMK. Formal. Nah, kita di sini sebagai pembina hanya memiliki komputer bekas. Yeah. Kalau dipegang aja nyetrum nih Kak, gitu ya, pegang nyetrum gitu, harus pakai keyboard terus, harus ini keyboard apa namanya, sama mouse. Nah, ternyata dari modal laptop atau komputer bekas ini bisa menciptakan anak-anak yang cerdas. Kita nggak ngarahin apa-apa. Nggak ngarahin apa. Ternyata kamu punya potensi, kamu punya kebiasaan ini, ayo terus kita arahin terus, dia akhirnya lancar bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel dan lain-lain. Sehingga pada saat dia di sekolah formal, dia PKL, ya prakerin di salah satu perusahaan, ternyata pihak perusahaannya itu suka dengan kinerjanya Ika Restiani ini. Akhirnya apa? Ketika udah lulus nih tahun kemarin, dia ditawari kerja di sebuah perusahaan sekarang. Bahkan bukan hanya itu, anak-anak pemulung yang ada di sini ini dapat tawaran program beasiswa dari Bu Menteri. Oh, gitu. Dapat perhatian ya? Dapat perhatian akhirnya. Terus belum lagi dia di sekolahnya bisa mendapat predikat siswi terbaik, lulusan terbaik di sekolahnya. Kita nggak sangka ya. Dan bisa dapat privilege lagi itu kan? Gitu kan. Akhirnya sekarang apa coba? Anak-anak lulusan atau anak-anak yang menjadi alumni binaan di sini, ini udah bisa kebeli motor sendiri. Oh, pakai uang hasil sendiri ya? Betul, beli laptop sendiri gitu. Coba kalau dari dulu kita tidak memperhatikan pendidikan anak-anak, maka anak-anak ini pasti akan menjadi penerus orang tuanya. Tetap mulung. Iya. Ya, that's why pendidikan memang penting banget ya, karena membuka pemikiran anak-anaknya juga gitu. Betul. Dia harus bisa lebih dari orang tuanya. Betul. Supaya ya ujung-ujungnya balik lagi bisa membantu orang tuanya lagi. Betul. Gitu kan ya. Oke. Nah, artinya memang sudah banyak dan apa ya dibilangnya, konsisten lah memberikan pembinaan ya untuk masyarakat di sekitar sini gitu. Dan tentunya program-program yang tadi disebutkan oleh Mas Supian juga terus berjalan ya sampai sekarang. Nah, sekarang ini sedang apa nih program yang sedang concern dilakukan? Masih di dalam pendidikan ada tiga pokok program kita yang kita jalankan. Yang pertama pendidikan, kita punya PAUD, kita punya anak-anak TPA, taman pendidikan anak-anak yang kecil-kecil gitu ya. Di situ belajarnya bebas, ada yang ngaji, ada yang belajar kreasi, ada yang masuknya sanggar ya, bermain musik, nari dan lain-lain. Terus kalau berbicara program kesehatan, kita juga buka program kesehatan atau pengobatan gratis. Kita juga concern terhadap pembinaan masyarakat yang tadi aku sebutkan. Aku bilang kita fokus mendampingi masyarakatnya yang mau berwirausaha. Yang mau ya? Yang mau berwirausaha. Karena memang kita perlu pelan-pelan ya mendampingi masyarakat di Kampung Pemulung ini. Kalau kita langsung kita nggak semudah membalikan telapak tangan kan? Setuju. Gitu untuk mengubah mindset yang selama ini. Pertama aku tinggal di sini, mindset masyarakat ini begini loh Kang, meminta, gitu, meminta dan meminta. Tapi sekarang udah mulai pelan-pelan melalui program edukasi ke masyarakat. Kita perlu menjadi masyarakat yang mandiri. Kita perlu menjadi masyarakat yang tidak bergantung terhadap orang, gitu. Dan yang paling utama adalah di sini menerapkan edukasi bagaimana menghargai segala sesuatu dari hasil yang kita capai, gitu. Bukan dari pemberian aja, gitu. Adapun ketika misalkan ada yang memberikan ngasih sesuatu, kita jadikan sebagai reward, sebagai penghargaan. Misalkan ya Kak, ada yang kasih sesuatu, ada yang kasih tas. Itu tas nggak harus baru. Karena ini pemberian, maka ketika aku kasih ke anak-anaknya pun harus dengan cara reward ngasihnya. Nggak ngasih cuma-cuma. Karena kalau misalkan ngasal gitu ya ngasihnya, atau memberikan dengan cara yang salah, maka
diterimanya salah juga. Masyarakat tidak akan menghargai, termasuk anak-anaknya. Jadi anak-anak ini nggak ngerasa menghargai, aku mah dapat cuma ini. Jadi nggak dijaga ujung-ujungnya gitu kan. Luar biasa ya, berarti banyak sekali pembelajaran yang diberikan, nggak cuma-cuma tapi maksudnya ada isi di dalam itu gitu. Oke lah kalau gitu Mas Supian, ini kita juga mengharapkannya yang seperti ini tuh bisa merata ya, ada di Indonesia, nggak cuma ada di Yayasan Balaranik aja gitu. Semoga semakin banyak yayasan di luaran sana yang mendapatkan perhatian khusus, nggak cuma dari pemerintah tapi dari kita juga nih, teman-teman mungkin yang mempunyai keahlian khusus yang bisa membagikan itu kepada adik-adik di perkampungan seperti ini gitu ya. Mungkin terakhir Mas Supian ada yang mau disampaikan untuk Sobat Aksi Nyata, penonton kita kebetulan millennials dan juga Gen Z gitu ya. Wah, iya betul sekali. Pesan untuk diri pribadi khususnya, semoga selalu sehat agar bisa menjalankan aktivitas dan bisa juga memberikan motivasi kepada teman-teman remaja, para pemuda yang ada di seluruh Indonesia, generasi Z ini, untuk bisa lebih lebih memberikan empati. Kadang kita kalau cuman bersimpati aja, semua orang pasti bisa. Oh kasihan ya melihat ini, tapi di sini adalah bagaimana ketika kita melakukan sesederhana itu dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman muda di luar sana untuk melakukan hal yang sama. Tidak harus di Kampung Pemulung aja, tetapi juga mungkin teman-teman di luar sana bisa melakukan ini di daerahnya masing-masing, di tetangga sekitarnya, atau bisa menjadi bagian terpenting di dalam keluarganya khususnya. Nah, harapan untuk kegiatan di sini, di Kampung Pemulung ini, semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang punya prestasi lebih gitu. Meskipun di sisi lain kita punya tempat ala kadarnya, kita punya tempat yang bisa dibilang nggak layak untuk belajar, bisa dibilang nggak nyaman untuk belajar. Kalau hujan ya kita kehujanan, kena tampias, ini bocor-bocor gitu ya. Terus kalau kepanasan karena memang atasnya ini uapnya luar biasa ya. Terus ya Kampung Pemulung dan ada di kota Bekasi tahu sendiri wilayah panas ya udah biasa. Cuman kadang kalau hujan ini banjir gitu. Makanya kadang kita berharap besar siapapun yang mau ikut berkontribusi untuk program bagaimana mengentaskan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dengan wadah yang layak, maka yuk kita sama-sama bangun wadah anak-anak ya khususnya buat belajar, bisa berpartisipasi dalam mengentaskan buta huruf ini Kak. Itu aja sih harapannya ke depan. Dan kalau aku pribadi nggak muluk-muluk apa yang bisa kita lakukan, semoga teman-teman yang ada di volunteer yang ada di Kampung Pemulung bisa bertahan, bisa tetap semangat juga seperti itu. Oke. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia yang relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo ya. Solutif, produktif, modern, bersih berintegritas, kemudian peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat. Kalau mau daftar, caranya tinggal visit aja di website www.konvensirakyat.com. Dan kalau kamu ingin bergabung bersama teman-teman dengan Partai Perindo, bisa langsung visit juga websitenya di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo. Caranya kamu tinggal scan aja barcode yang tersedia di layar kaca kamu ya. Mas Supiandi, terima kasih banyak sekali lagi untuk sharing-sharingnya. Semoga di luaran sana semakin banyak yang termotivasi ya, dan memberikan insight lah pastinya buat kamu yang menyaksikan ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.